Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda santri kelas 8 MTS Husnul Khotimah yang dirahmati Allah, Ustadz dan Ustadzah doakan semoga antum dan keluarga berada dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat belajar, dan semoga rahmat, hidayah, serta taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai aktivitas kita sehari-hari. Di kesempatan pertemuan ketiga ini, kita akan membahas materi bab 2, di mana materi bab 2 ini berjudul Makna, Kedudukan, dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Untuk itu, mari kita pelajari materi ini dengan sebaik-baiknya. Materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian konstitusi atau undang-undang dasar. Kata konstitusi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu constitution, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Di dalam bahasa Prancis, konstitusi disebut dengan constituere, yang berarti membentuk atau menetapkan. Sedangkan di dalam bahasa Belanda, konstitusi itu disebut dengan grondwet, yang berarti undang-undang dasar. Dalam hal ini, konstitusi bisa kita artikan sebagai suatu keseluruhan peraturan atau hukum dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Konstitusi tadi disebutkan ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis itu disebut konstitusi. Namun, orang lebih banyak mengidentikan konstitusi itu hanya terbatas pada yang sifatnya tertulis saja. Sementara yang tidak tertulis itu disebut dengan konvensi. Jadi, ada suatu negara yang undang-undang dasarnya tidak tertulis, yang disebut dengan konvensi. Materi kedua yang akan kita bahas adalah tentang makna dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia ini, yaitu yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menempati kedudukan tertinggi. Di dalam teorinya, Hans Kelsen menyatakan bahwa norma hukum itu dibuat secara berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang ini di dalam suatu hierarki norma, di mana norma yang lebih rendah kedudukannya harus berdasar atau bersumber dari norma yang kedudukannya lebih tinggi lagi, hingga sampai pada norma yang tidak dapat lagi ditelusuri karena bersifat fiktif atau hipotesis yang disebut dengan norma dasar atau ground norms. Dari pendapat Hans Kelsen tersebut dapat kita pahami bahwa di dalam kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi yang ada di Republik Indonesia ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia harus menjadi acuan di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Oleh karena itu, segala bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di bawah UUD 45 isinya harus sesuai dengan apa yang terkandung di dalam UUD 45 itu sendiri. Oleh karena itu, yang perlu kita pahami ketika negara atau pemerintah ingin menyusun peraturan perundang-undangan, maka isinya harus sesuai dengan isi yang terkandung di dalam UUD 45. Lalu mungkin timbul pertanyaan, ketika undang-undangnya itu sudah dibuat,
Apa yang kita bisa lakukan agar bisa sesuai dengan isi dari UUD 45? Ini bisa kita revisi melalui proses pengajuan uji materi. Proses pengajuan uji materi undang-undang ini ditujukan untuk mereview, untuk menilai apakah benar suatu undang-undang tersebut bertentangan dengan isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berkaitan dengan masalah penanganan uji materi, ada dua lembaga negara yang harus kita ketahui tentang tugasnya mengenai proses uji materi peraturan perundang-undangan tersebut. Lembaga negara yang pertama adalah Mahkamah Konstitusi atau MK, dan lembaga negara yang kedua adalah Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji materi apabila ada undang-undang yang isinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kita ambil contoh seperti ini. Di negara Indonesia ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur tentang minerba. Minerba itu singkatan dari pertambangan mineral dan batu bara. Di dalam undang-undang minerba itu setelah diteliti misalkan ternyata isinya justru lebih banyak menguntungkan kaum politisi saja, menguntungkan kaum pengusahanya saja. Namun justru merugikan masyarakat kecil yang ada di Republik Indonesia ini. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 dari UUD 1945. Karena isi dari Undang-Undang Minerba ini yang bertentangan dengan isi dari UUD 45, maka untuk Undang-Undang Minerba bisa dilakukan uji materi, bisa dinilai oleh Mahkamah Konstitusi. Dan jika setelah dinilai ternyata isinya benar bertentangan dengan isi dari UUD 45, maka Undang-Undang Minerba tersebut bisa dicabut atau diganti. Lalu lembaga negara yang kedua adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang untuk menangani permasalahan uji materi. Jika ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang. Semisal peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi atau perda kabupaten, jika keempat peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan undang-undang, maka yang berwenang untuk menilai atau menguji materinya adalah Mahkamah Agung atau MA. Pembahasan ketiga yaitu tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagi bangsa Indonesia, UUD 1945 mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi, yaitu sumber dari segala kewenangan dan sumber dari segala badan kenegaraan. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum atau sebagai sumber norma, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bersifat mengikat terhadap pemerintah, terhadap lembaga negara atau masyarakat, terhadap setiap warga negara Indonesia, dan terhadap penduduk yang ada di Republik Indonesia ini. Sebagai sumber hukum atau sumber norma, Undang-Undang Dasar 45 juga berisi norma-norma yang dijadikan sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua warga negara, oleh pejabat pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Lalu, dalam kedudukannya sebagai hukum dasar,
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertulis dan tertinggi, di mana setiap produk hukum seperti undang-undang, perpu, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan setiap kebijakan pemerintah lainnya ini harus berdasarkan kepada UUD 1945. Sebagai hukum dasar pula, Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai alat kontrol, yaitu untuk mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah itu sudah sesuai ataukah tidak dengan isi kandungan dari UUD 45 tersebut. Pembahasan keempat yaitu tentang fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, baik di poin 1, poin 2, ataupun ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai 3 fungsi. Yang pertama adalah sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, sebagai alat kontrol, apakah norma yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dan pada akhirnya, apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan ataukah tidak dengan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam UUD 1945. Bagi bangsa Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peranan yang sangat penting, yaitu dijadikan simbol kemerdekaan dan perlawanan terhadap penjajah. Undang-Undang Dasar 1945 juga dijadikan lambang kesetiaan pada NKRI serta persatuan dan kesatuan. Dan UUD 45 juga dijadikan lambang perlawanan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Dari uraian-uraian yang sudah tadi kita bahas, dapat kita pahami bahwa Undang-Undang Dasar 45 ini memiliki peranan yang begitu penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, segala isi yang terkandung di dalam UUD 45 harus mampu untuk menjawab segala bentuk permasalahan yang sedang dan mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Lantas, apa saja isi kandungan dari UUD 45 ini? Yang pertama, UUD 45 membahas tentang hak-hak asasi manusia. Yang kedua, UUD 45 juga membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, UUD 45 membahas tentang pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara. Dan yang keempat, UUD 1945 juga membahas tentang wilayah negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara. Itulah 4 hal yang dibahas di dalam pasal-pasal dan ayat-ayat yang terkandung di dalam Pancasila. Demikianlah pembahasan materi kita di kesempatan pertemuan ketiga ini. Semoga bermanfaat bagi antum di dalam memahami materi tentang makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum menutup pembelajaran, ada sedikit catatan yang semoga bisa dijadikan sebagai bahan renungan kita bersama. Konstitusi bukan untuk kepentingan misi pribadi para politisi. Konstitusi bukan alat untuk melayani para priai. Dan konstitusi juga bukan untuk menyakiti si kecil tak bernyali. Namun,
konstitusi adalah sebuah janji yang harus terlunasi. Konstitusi adalah hati bagi kehidupan negeri, dan konstitusi ditujukan untuk kebaikan di bumi pertiwi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.